Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fatoni di channel saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit sharing lah tentang apa itu batu kumbung atau bisa disebut bata putih. Ya seperti itu. Biasanya kalau kita lihat di sini itu banyak dipakai untuk daerah-daerah pesisir, Tuban, Lamongan, dan juga sebagian di Pati atau di Juwana itu banyak banget yang memakai bata tersebut. Nah, semakin bertambahnya teknologi untuk menciptakan suatu bangunan, jadi banyak alternatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan bangunan. Salah satunya yaitu batu kumbung. Batu kumbung tersebut memang didesain itu kotak-kotak terus, dan pas saat pemasangan itu lebih mudah tapi sangat berat. Lebih mudah dengan apa? Dengan dibandingkan kalau kita memakai pondasi yang menggunakan kerikil, kosnya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan kerikil. Artinya kosnya apa? Yang pertama adalah untuk biaya membayar tukang dan untuk biaya material juga. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa penggunaan batu kumbung itu harus di tanah yang labil atau di tanah yang waras. Kalau di tempat saya itu namanya tanah yang waras. Metode penelitian pada studi ini adalah dengan studi teoritis untuk mengenali parameter dasar dan uji tekan pada batu kumbung. Di sini saya membaca bahwa yang diambil sampel itu ada beberapa tempat. Salah satunya yaitu dari Lamongan dan Bangkalan. Nah, berdasarkan uji secara teoritisnya ya Pak, berat jenis yang didapat adalah 1,8 gram per cm kubik. Kadar airnya adalah 0,24%, sedangkan porositasnya adalah 0,4. Nah, di situ ada pengujian juga untuk menghasilkan kuat tekan atau gaya tarik lah istilahnya. Nah, kuat tekan unaksialnya yang didapat untuk batu kumbung di area Bangkalan sama Lamongan itu rata-rata sekitar 22,5 km 22,5 kg per cm kuadrat. Sedangkan bata merah itu menghasilkan 11,2 kg per cm kuadrat. Ini artinya apa Bapak? Nah, ini artinya adalah kuat uji tekan yang dilakukan pada bata putih itu sangat bagus dibandingkan dengan batu merah, terus batako, dan herbal dan lain-lain lah istilahnya. Tapi dia kalah itu dengan batuan, dan dia kalah itu cuman dengan batuan. Untuk batuan itu lebih tinggi. Di sini kita harus juga melihat bahwa kondisinya macam apa sih yang kita butuhkan gitu. Nah, ada yang bilang begini, Mas, kenapa sih kok bahas batu kumbung gitu kan? Itu pertanyaannya sangat bagus sih. Jadi kenapa saya membahas batu kumbung? Karena di beberapa tempat, terutama saya kalau pas lagi main-main ke Juwana, tahu nggak di Juwana? Juwana itu adalah ikutnya Kabupaten Pati, dia adalah kecamatan ya, bukan kota kalau Juwana. Dia itu di sana banyak sekali menggunakan batu kumbung. Nah, pas saat
main ke sana itu saya tanya sih sama penduduk yang di sana, Pak ini kenapa sih Pak kok menggunakan batu kumbung gitu kan. Dari pondasi terus dari temboknya juga menggunakan batu kumbung. Terus beliaunya menjawab, gini Mas, itu kenapa kok kita pakai batu kumbung? Dulu pernah sih kita menggunakan batu bata biasa di tempat kami, tetapi nggak bertahan lama karena dia itu gampang kayak korosi lah, istilah korosif lah, dia kayak lapuk istilahnya kalau untuk batu bata di sana. Nggak ngerti masalah kualitas apa enggaknya juga nggak ngerti sih. Cuman berjalannya waktu banyak banget yang menggunakan batu kumbung karena untuk rehabilitasnya di tempat sana yang notabene dia itu di tepi pantai, yaitu sangat tangguh sih, sangat kuat gitu. Tapi pas saya main ke sana lagi, sebagian rumah juga sudah menggunakan herbal. Oke, next lanjut. Kenapa sih tidak ada yang membahas tentang kekuatan, parameter-parameter dasarnya? Nah, di sini saya akan membahas hal tersebut. Makanya channel ini yang paling beda lah antara channelnya yang lain. Oke, di sini ini penampakan. Ini penampakan untuk batu bata putih yang digunakan di daerah pesisir. Nah, di sini adalah klasifikasi batuan. Batuan beku dari magma yang berada di pusat bumi dan kemudian keluar ke arah permukaan bumi karena adanya pergerakan bumi itu sendiri. Sebagian batuan yang berada di bawah akan berpindah ke permukaan, jadi jret gitu sih. Karena adanya pengaruh cuaca, batuan beku dan melapuknya. Kemudian karena aliran angin dan air maka tersedimentasi dan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen ini bisa berubah-ubah sifatnya sih, Pak. Karena tekanan dari panas bumi sehingga menjadi batuan metamor. Batuan putih pada dasarnya adalah di bawah sini. Nah, oke, jadi dia tersedimen, kapurnya, kalsiatnya, dolomitnya bervariasi juga. Oke.